Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut, dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita 3+1. Sekarang kita masuk ke episode 14 ya. Kebetulan film saya nih kali ini. Filmnya adalah Event Horizon. Oke, jadi film ini film sci-fi horror ya. Jadi rilis di tahun 1997, disutradarai oleh Paul Anderson, bukan Paul Thomas Anderson. Itu beda film lagi nanti. Itu siapanya Wes Anderson? Nggak tahu gue. Wes Anderson Nggak ada juga sutradara juga tuh. Sutradara juga. Sama Anderson, tapi beda quality. Iya. Yang ini di bawah kayak. Beda style ya. Enggak, ini Beda antitesisnya. Yang Ya, satu ini kan antitesis. colorful. Kalau ini kan Itu hitam. Wes Iya, Anderson benar. tuh obat gua sih. Obat Oh, nonton iya. film gore, Benar nonton sih. dia. Langsung kontras. Film ini diperankan sebenarnya 2 aktor yang sangat familiar. Lawrence Fishburne ini sebagai leader di film ini. Film ikoniknya itu kalau teman-teman tahu itu di Matrix dia main sebagai Morpheus ya. Yes. Terus Sama John ya Wick juga. sama John Wick juga John yang update ya. Terus yang kedua yang sebenarnya Juga. paling familiar sih, ini Sam Neill. Sam Ini teman-teman pasti tahu kalau nonton Jurassic Park ya. Oh Dr. iya, Grant. dia ya. Iya. Iya, Iya, Oh, ikonik iya, iya, banget betul. mukanya. unik banget lah. Makanya. Nah ini plot ceritanya itu di tahun 2047 ya, jadi sebenarnya udah lebih modern lagi bahkan sekarang masih sana ya. Jadi ada sebuah misi pencarian sebuah spaceship ya. Spaceship ini namanya Event Horizon yang hilang selama 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun itu tiba-tiba terdeteksi lagi nih sinyal keberadaannya ya. Kalau di film ini diceritakan ditemuin di orbitnya planet Neptunus ya. Ditugaskanlah beberapa orang untuk mencari keberadaannya dan kenapa spaceshipnya bisa hilang. Dan salah satu krunya itu juga termasuk si perancang kapalnya nih, desainernya yang diperankan oleh Sam Neill. Spoiler sedikit, jadi di spaceship Event Horizon ini sebenarnya diciptakan ada alat untuk membuat artificial black hole yang membawa spaceship ini tuh bisa menuju satu lokasi yang super jauh ya dalam waktu yang super singkat. Nah ini dengan cara ya dia tuh ada jelasin sedikit ya logik ya fisiknya gitu ya. Jadi menggulung dimensi ruang dan waktu. Jadi dia bertemu jadi satu gitu. Ini mirip si Interstellar sih. Interstellar juga sempat ada rumusan itu yang dijelasin. Yang bikin horornya itu ini si spaceshipnya tuh kebablasan gitu. Dia nggak cuman travel ke galaksi lain tapi ke dunia lain. Oke, mungkin itu sih kalau sedikit sinopsis. Mungkin siapa dulu yang mau review? Deta kali. Waduh, Ya, boleh. aku. Oke, tadi setelah nonton, sebenarnya mungkin awal nonton film ini, kalau nggak karena topik disturbing movie, mungkin aku nggak akan nyangka ya, kalau ini akan ada gore-gore-nya. Itu karena alur awalnya kan masih kerasa kalau ini science fiction movie gitu, macam Interstellar atau lainnya. 30 menit pertama tuh nonton masih enjoy, masih kalem gitu. Ada udah mulai penasaran tapi belum ketakut atau menegangkan gitu. Benernya kalau untuk movie tahun segitu efeknya udah lumayan oke nggak sih? Aku jarang nonton film jadul sih. Cuman untuk teknologi efek-efeknya tuh sepertinya udah masih relate aja gitu ya. Kalau ditonton di tahun segini karena aku baru Mind-blowing nonton sih, juga. Dad. Ya, Nonton pertama Good itu advance sih. justru sangat lumayan keren. sih. Kalau saya sih lumayan. Iya kan? Lumayan, iya. Keren, keren. Cukup. Nah, Kalau soalnya di tahun yang 68 Space Odyssey udah bagus juga. Oh gitu. Itu Tapi tahun sama 68 Space ya? Odyssey. Space Odyssey sama Tapi Star Wars. beda. Space Odyssey tuh dia lebih real, pakai market sih. Iya, kalau Nggak ini kan special tapi kan effect masih lagi. kelihatan 3D-nya kan.
Kalau ini lebih real ya, Iya. kayak penggambaran black hole-nya gitu, kayak itu oke lebih sih. ada komputernya gitu loh. Oh iya, Iya, masih lebih ada ada komputernya. komputernya, benar. Iya, cuma mungkin ada detail dikit kayak misalkan waktu ada scene mereka nemuin rekaman kejadian di ship Event Horizon-nya itu yang dikeluarkan kan CD ya. Mungkin kalau untuk zaman sekarang nggak relate, cuman oke lah karena itu kan produksinya tahun 97 ya. Cuman overall udah oke secara efek-efek itu teknologinya. Temanya unik sih. Jadi dia tuh kan memang dia tuh horor tapi science fiction gitu, ngerti nggak? Jadi kayak nonton dua genre tapi dijadiin satu gitu, tapi bisa tetap nikmatin filmnya dari awal sampai akhir kalau buat aku. Ini film horor apa thriller sih jatuhnya? Atau itu tadi ya science fiction horor ya? Dan fiksi horror sih kayaknya. Ya Gue itu ya lebih unik prefer menurut thriller sih. thriller ya, karena nggak yang setan-setan supernatural gitu ya. Iya. Ada Iya. sih dikit-dikit Iya ada sih. Cuman halusinasi gitu-gitu sih. maksud aku untuk film horor tuh settingnya tuh unik. Jadi kayak ya di luar angkasa gitu, siapa sangka di luar angkasa bakal ngalamin kayak gitu kan. Cukup menambah kengerian juga karena kayak kita bayangin ada di luar angkasa aja tuh udah ngeri gitu loh, apalagi harus menghadapi kejadian-kejadian kayak gitu, mau minta tolong sama siapa gitu kan. Kayak makin tegangnya tuh lumayan dapet lah. Cuman mungkin gore-nya tuh jadi baru kerasa di menjelang akhir kan. Itu baru agak wow-nya itu waktu siapa itu kalau nggak salah satu awaknya DJ kalau nggak salah DJ itu matinya dikulitin terus digantung gitu, what? Kayak lumayan shock sih di situ. Cuman kalau untuk karakter lainnya itu proses dye-nya agak biasa sih menurut aku. Cuman yang ya kan agak B gitu, cuman yang itu cukup gore di situ gitu. Sebenarnya sampai akhir film aku tuh berharap masih lebih diceritain atau digambarin lebih banyak lagi kejadian asli si pesawat Event Horizon dulunya 7 tahun lalu tuh kayak gimana sih gitu, karena kan kemarin tadi kejadiannya tuh cuman cuplikan-cuplikan dari rekamannya aja ya. Jadi sebenarnya aku pengen tahu lebih banyak lagi nih waktu itu tuh peristiwanya tuh kayak apa sih gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kayaknya kalau lihat dari rekaman yang mereka temuin kayaknya lebih goreng zaman dulu itu ya, yang 7 tahun lalu itu lebih gore gitu. Jadi aku lebih penasaran ke situ sih. Itu sih paling ya. Jadi kalau di saya sih, sorry nih Con, biasa aja sih. Nggak apa-apa mas. Iya. Jadi maksudnya nggak terlalu gore gitu loh. Kan sebenarnya konsepnya udah menarik tuh ya, yang dia munculin Gravity Drive itu. Nah tapi nggak, siapa yang nyangka ternyata dia malah diantarkan ke gerbang neraka lah istilahnya kalau di situ. Jadi dia ngelihat kegelapan itu gitu. Tapi kalau untuk membangun intens, dia kan mencoba untuk teknik suspense sama bikin kecemasan gitu loh. Tapi kok kayaknya kurang dapat ya kalau saya ngelihatnya gitu. Sebenarnya udah mau bikin intens nih, tapi kok kayaknya kurang gitu. Nggak klik aja. Ada yang nanggung gitu. Iya, benar sih. Kan beda nih sama kayak Conjuring nih. Conjuring tuh kan ngebangun gitu, tapi dia intens ngejaganya. Kalau ini nih kayak ngejaganya tuh nggak terlalu ngejaga gitu loh. Gimana ya? Saya jelasin deh ya. Yang ini agak bingung sih. Iya. Gue paham. Terus jump scare-nya itu nggak ini nggak, sih. Sebenarnya nggak harus jump scare, tapi maksudnya intensitas untuk ngebangun kecemasannya tuh lebih dalam lagi. Ya. Nah, ketegangannya tuh lebih kayak naik lebih turun dalam gitu lagi. kayak Iya benar. Iya, jadi kayak V-shape gitu, nggak gini smooth naik perlahan gini baru ini deh gini gitu loh. Gitu aja sih. Bergelombang Terus gitu ya. Yang kedua, pengembang karakternya ini kayaknya kurang gitu loh. Yang kelihatan kan cuma tadi seperti Deta udah jelasin, cuma di satu sisi aja gitu loh. Jadi kayaknya kesannya kok tiba-tiba cuma semuanya tuh cuma tempelan doang gitu loh. Nggak ada background yang bisa diangkat untuk kaitannya apa, pilihnya apa gitu kan. Sebenarnya ada connect kan kadang-kadang kayak gitu. Dan kalau ini kan gemes juga ya kalau udah ini si Weir siapa? Dokter apa ya? Weir ya. Iya. Udah tahu kayak gitu ya udah kita tinggalin, tembak aja kan selesai. Gemes banget sih. Itu sih kalau gitu. Tapi memang yang kesempet dulu yang rame di Kaskus tuh kayaknya yang itu Con, yang dia lagi proses ini mau nangkap orangnya itu, dia mau bunuh diri tapi sadar lagi terus dibawa itu. Kalau dulu memang serem itu Chen, yang dia megang gitu supaya masuk lagi tuh, yang kulitnya mulai kelupas, yang oksigen tadi tuh kena pressure itu kan. Kalau dulu memang Kaskus tuh kayaknya wah ini serem banget nih film kayak gini. Walaupun sampai sekarang masih ngeri sih. Ingat gak yang waktu zamannya Guardian of Galaxy yang yang kedua tuh yang si teman-temannya pada dihukum mati dengan masuk pressurized chamber gitu terus nanti dikeluarin. Gue masih kayak gitu loh kayak.
Tapi pinter sih. Gravity, Gravity itu tapi bener yang ini logikanya masuk kan, ada pressure, logikanya masuk. tekanan Iya. itu. Jadi masuk akal, logikanya masuk sih. Walaupun ya yang hantu-hantunya nggak terlalu logika ya. Tapi di belakangnya dia kasih pilihan terakhir kan. Itu apakah dia cuma mimpi atau memang si setannya masuk ke dalam demonnya tuh masuk ke dalam yang itu gitu. Ke dalam si ceweknya ya. Ya, dia kasih pilihan ke situ sih kalau menurut saya. Mungkin itu dulu sih. Ini kita ngobrol aja, lanjut kusen yang banyak catatan nih. Gimana Sen? Nggak, sebenarnya gini sih, gue mungkin bahas dulu soal si Event Horizon ini ya. Event Horizon ini kan sebenarnya intinya black hole ya kalau nggak salah. Jadi di situ tuh kayak gerbang apa sih batas saintifik tuh di situ gitu. Kita tahu black hole itu nyerap space and time dan matter dan lain-lain. Tapi nyerapnya kemana kita nggak tahu, dan gue masih belum paham sih konsepnya Event Horizon itu. Tapi yang gue pahamin tuh kayak dia batas antara pengetahuan sama yang kita tahu lah. Ini sama kayak Big Bang sih. Big Bang gitu kan. Big Bang ini yang scientific. Sebelum Big Bang itu udah bukan scientific lah, itu udah kepercayaan gitu istilahnya. Event Horizon ini temanya pertama kali yang gue dapat tuh di Space Odyssey ya, yang 2001 Space Odyssey yang tahun 1968 itu yang Anca bilang tadi. Nah kalau dia memaknai Event Horizon-nya tuh sebagai tempat dewa-dewa gitu lah. Jadi kayak lo masuk situ lo jadi makhluk astral lah kurang lebih gitu. Istilahnya partikel Tuhan. Partikel Tuhan ya kalau di itu ya, Space Odyssey ya. Nah ini ternyata gue nggak nyangka kalau tema ini tuh cukup dipakai di sini gitu, dan tapi ini dipakainya sebagai neraka gitu. Iya, hell. Nah, sebagai hell. Hell. Mungkin kalau kita flashback dikit, maju dikit ya ke Interstellar yang 2017 ya. Lupa. Ya paling ntar uti ngasih ngadek nih. 17 atau 18. 2018 Kak gitu. 14 ya. Oke, makasih Cah selamatin gue dari editor. Nah, kalau Interstellar itu kayak dia malah lebih sombong lagi sih. Dia bilang kalau black hole itu manusia yang ciptain tapi dari masa depan gitu kan. Terus gua ngeliat ada perubahan makna itu sih yang gua menarik sih. Jadi dari yang awalnya astral ini masuk ke neraka, itu cuma fenomena yang bisa kita ciptakan gitu. Dan di film ini juga bilang gitu kan, black hole itu dia menciptakan mini black hole gitu. Mini black hole. Artificial black hole ya kan. Nah ini menarik sih, yang bikin gue menarik sih itu sih ada perubahan makna Event Horizon dari zaman ke zaman. Mungkin ke depan bisa jadi Event Horizon kayak buat film romantis lagi, kayak Kimi no Ga wa. Ya. Tapi itu loh Chan, sebelum masuk ke yang black hole itu kan ada lubang cacing. Modelnya tuh kayak cacing loh, ngelingkar gitu. Oh iya, wormhole ya. Wormhole. Jadi dia nerjemahkannya kayak gitu tuh. Iya. Ya itu juga temanya berulang sih, kayak di Odyssey kayak gitu kan, kertas diginiin. Gitu. Yeah. Interstellar juga ada. Interstellar juga. Kalau di sini nyebutnya gravity drive ya. Anyway, mungkin juga karena perubahan perspektif itu sih gue jadi kayak ngelihat, kalau gue yang zaman sekarang ngelihat yang agak skeptik gitu kan, kayak ngeliat ini kayak dikaitkan ke neraka itu kayak terlalu jayus gitu loh, kayak terlalu jauh gitu loh. Tapi emang itu kesempatan sih. Itu kesempatan karena black hole Event Horizon itu adalah batasnya pengetahuan, lo bisa bebas lah berkreasi itu setelah itu apa gitu. Cuma mungkin kalau gue nonton gitu ya. Ya, karena udah nggak ada lagi, scientific tuh udah nggak bisa mendefinisikan itu apa gitu. Iya. Jadi setelah itu kayak udah bebas penulis lah mau ngapain gitu di situ gitu. Jadi neraka kayak mau jadi markasnya Doraemon kayak terserah gitu kan. Anyway, tapi gue paham sih, mungkin Condro lo nonton ini pas kecil ya? Iya, pas. Pas kecil lah. Berarti ya gue 10 tahun, 9 tahun. Enggak ding, 8 tahun ya. 8 tahun. Pas 8 tahun, 9 tahun. Ya gue paham sih kalau itu bikin trauma, karena kita masih anak kecil terus masih terdoktrin surga dan neraka gitu. Maksudnya nerakanya tuh visual banget gitu loh, ya kan. Orangnya luka-luka, darah. Ya. Itu sih. Ini film pertama yang bikin trauma ya Mas Chandra ya? Iya. Ini gua maksudnya film konteksnya horor ya. Karena kan gua ngeliat di sini kan supranatural ya. Maksudnya ada something yang istilahnya menguasai alam pikirnya gitu loh. Jadi dan kaitannya sama neraka gitu. Jadi cara nggak sadar ya
secara nggak langsung, ya langsung bahkan ya itu Hmm. konteksnya tentang dunia spiritual gitu kan. Soalnya Iya. gini, dulu kan waktu kita kecil tuh ada buku tentang neraka itu loh, siksaan neraka. Nah itu mirip gitu, Iya, yang taunya tadi gitu ya, dikulitin panas, terus disiksa, keluar, ya gitu. kan itunya berderai gitu, tinggal kulitnya gegantung gitu kan, Iya, Iya, iya. simbol-simbol gitu. Itu yang gua ini sih awalnya gue ngeliat kayak nih filmnya kok kayak berusaha keras banget nakutin kita gitu, kayak muka dikulitin, dibakar, terus terakhir tuh kayak apa tuh ada kayak kawat gitu ya. Duri kawat. Duri-duri dililitin sampai ininya ke ini. Tapi begitu gue liat temanya neraka kayak make sense. Make Masuk sense. akal. Hmm. Akal. Cuma emang perkawinan antara sains ke neraka itu menurut gue agak terlalu lompat jauh. Cuman mungkin gue paham sih, mungkin di zaman itu apalagi orang-orang yang super religius ya, maksudnya masih mau mengkawinkan antara sains dan religius, mungkin itu masih bisa apa ya? Ya karena itu batasnya ya. Jadi itu bisa make sense buat orang-orang kayak gitu. Mungkin sampai sekarang nggak sih? Lo masih ngerasa gitu nggak sih? Kayak masih ngerasa trauma atau serem gitu dengan film ini? Gue pengen tahu sih film lo sekarang review gue udah ya? Udah selesai berarti. Gue udah, gue pengen ke film lo juga sih, pengen tahu juga sih. Oke. Sebenarnya yang ketakutan gua tuh justru di gore sih, karena pada saat itu ya, kalau yang teman-teman bahas kan memang sangat konseptual ya, bagaimana logik dari film ini, terus reasonnya seperti apa. Gue basically tentang gore-nya. Jadi gue waktu itu belum siap, masih kecil. Iya. Kayak ada perut dibuka, terus dimunculkan ada ada footage yang passengernya Event Horizon yang ada pesta seks gitu kan, terus kayak saling bunuh, saling makan kayak gitu ya. Saling makan, terus ada satu scene juga yang darah tuh loh. Terus sebenarnya ya dia tuh ngambil The Shining darah. sih kayaknya. Iya, The Shining ya. Ada mungkin dia inspired by The Shining itu kan, ada scene darah yang pecah. Kalau dulu waktu kecil gue sih nggak mikir itu spaceship yang jauh dari bumi ya. Gue mikirnya ya itu pasti aman lah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita pikir yang kata Deta tadi ya benar sih, kayak kalau di angkasa kan sangat sangat sendiri gitu ya, Pak. Sendiri. Jadi nggak mau minta tolong sama siapa gitu. Ya itu pesawat mogok gitu kan gimana? Iya. Apalagi waktu ada awaknya yang kepisah gitu loh. Ada scene yang kepisah terus dia kayak ngambang gitu aja gitu di outer space. Itu kasihan banget dia ya. Iya, makanya. Udah perbaikin. Meledak. Dia mau balik lagi ditembak. Malah kepental. Iya, sial banget. Tapi untung balik. Malah mau balik mau ditembak lagi. Iya. Sama hantunya. Mau dipukul. Dia tuh kocak banget sih. Iya. Itu ya netralin sih. Iya. Orang estetik gitu kayak. Ya udah go on aja. I'm back, motherfucker. Iya, mana. Yang udah mau dipukul gitu lagi. Ya gue sebenarnya pas nonton terakhir kan, gue tadi sore juga, nonton. Gue kecewa sih sama, sebenarnya ya ngapain sih lu takut? Pada akhirnya kan logik gue udah berkembang gitu, jadi iya kan beda kan waktu kecil. Malah menurut gue banyak hal yang sebenarnya dia agak salah gitu dalam filmmaking sih menurut gue. Kayak pertama di awal aja udah dimunculin ada scene-nya si Dr. Weir itu ngeliatin ada istrinya gitu kan. Istrinya. Itu kayak dari awal udah kayak gini tuh udah nggak ngeri lagi. Iya nggak gue nggak takut gitu. Iya makanya. Jadi ternyata filmnya nggak serem gitu. Tapi pada saat itu mungkin gue karena kecil ya, jadi gore lagi ya. Iya gore. Terus mungkin karena dulu CGI itu kan rare banget gitu, apalagi internet belum ada. Terus gue taunya kan HBO ya, jadi ya apapun yang di sana ya bertanding CGI-nya ya antara film HBO itu gitu. Gua nggak tahu ada. Tahu sekarang kan ya lu lihat itu ya kentang banget gitu. Ini jelek banget sih. Ngeri ya Condro HBO nontonnya, Chan. Makanya aku juga. Kalau saya nontonnya TV Malaysia. Tapi Condro juga di luar daerah kan waktu itu, Condro. Iya. Oh iya, lo kan kamu harus pakai parabola juga kan. Kalau saya kan pakai parabola nangkapnya ya TV-TV Malaysia doang.
doang, nggak ada yang itu. Condro Ini tuh sih Mas, gue dulu perumahan Receiver ya? Amerika dia. Oh iya. Gue di Iya, Caltex perumahan dulu. Amerika. Iya bro. Ya, sekarang Chevron sih, tapi udah dibeli Pertamina juga. Ya itu intinya pada saat itu kayak CGI itu gue lihat darah, terus apalagi yang ya sebenarnya yang paling traumatis tuh justru bener sih Mas Anca tadi tuh, yang scene si Justin ya, yang dia di airlock. Jide. Bukan, JD itu juga itu DJ. yang agak bikin ngilu tuh justru si Justin Justin itu. karena kayak matanya keluar darah doh. Iya. Iya. Kayak ini banget sih, fakta banget sih menurut gue. Iya. Tapi menurut gue itu kayak masih mild gitu loh, kayak apa? Harusnya preferensi itu kayak lu buka dikit langsung gitu loh. Mungkin ya. Ya mungkin Chan. Ah. Masalahnya kan kita udah berkembang ya pengetahuan kita. Kalau waktu masih dulu kan ini sama kasusnya kayak Casablanca. Ya memang Iya gitu. sih, Karena kita benar udah berkali-kali nonton film gini gitu loh. Yang tema tipe gitu. Jadi kesannya logika kita ini udah berkembang kan. Jadi kalau nonton itu kayaknya kok sekarang biasa aja gitu. Iya, Tapi iya. waktu dulu lihat di Kaskus, wah serem juga ini. Makanya aku pernah Iya sih. bilangin Condro kan kemarin tuh, oh pasti momen ini nih Condro yang agak serem nih, yang dibawa orang ini. Tapi aku nggak ngomong kan. Iya. Dibawa orang yang mana? Maksudnya Yang itu, yang masukin, Si Justin. yang Justin itu loh, yang keluar itu kan. keluar itu. Gue masih ngilu sih, jujur aja. Walaupun menurut gue kayak agak nggak masuk akal, cuman kayak merasa kayak lu dikit lagi udah pecah semua badan lu gitu istilahnya. Iya, makanya. Acting nggak meyakinkan sih. Iya, makanya pengembang Kayak- karakternya tuh, aduh. Dialognya terus ini apa sih? Gua malah sebenarnya yang paling luas itu ya Dr. Weir itu sih, paling Iya. pembawaannya paling enak. Sama yang kulit hitam itu yang Iya. yang kocak. Kalau si leadernya aduh kaku banget, gua bener-bener nggak convince sih, kayak kaku banget gitu loh, kayak nggak ada soulnya gitu. Ya, Kayak cuman menjalankan tugas gitu loh. Ya Iya. kayak Iya. Bahkan Sesuai gua script gitu ya. iya bahkan gua ngerasa kayak dia tuh di dubbing lagi gitu, saking kayak nggak Iya. connect gitu antara intonasi dia sama ekspresinya. Kayak aduh gini amat ya filmnya ya. Kayak baru kali ini deh yang milih film yang ngeritik sendiri. Iya karena ya gue kan ya Ya, gue objektif perspektif ya. lah, kan bukan film gue. Ya, Gue juga nggak ini. Iya. Iya juga. Gue ngerasa memang ternyata dengan perkembangan teknologi itu bikin persepsi kita terhadap ketakutan itu jadi berbeda gitu ya. Jadi Iya. ngelihat Iya. CGI kentang gitu udah males gitu. males. Ngelihat Tapi tablet udah ada loh. Oh iya tablet. Tablet. Tapi kan ya. tablet Tapi dari Space Odyssey juga udah ada. Iya juga sih. Tapi zaman itu kan sebenarnya masih laser disc kan, belum ada mini disc gitu kan. Oh iya ya, mini disc ya. Iya, itu kan tadi disket disc kecil kan. Kalau Udah zaman CD kan dia. Iya, 98 kan kalau di Kalimantan sih masih laser disc. Gue kayak masih ini deh, masih floppy. VHS, Malah. PHS, masa awal. Floppy itu Floppy. Oh, floppy disk kan beda lagi. Yang floppy disk. Kata Gen Z itu lambang safe. Itu Ada 3,4 MB ya kalau nggak salah. Iya, 3 mega doang. 3 mega doang. Mana zaman sekarang mana ngerti orang-orang itu. Anak-anak sekarang mana tahu floppy disk kayak. Gue juga pada saat nonton itu kayak ada dua penilaian gitu loh. Jadi penilaian gue yang sekarang sama sebenarnya ada pengaruh apa yang gue Pengalaman. rasakan pada saat gue nonton gitu, pada saat dulu gitu ya. Ya kalau sekarang itu kayak aduh, banyak logic yang sebenarnya bukan logic cerita ya, tapi kayak bagaimana storytellingnya dia gitu yang sebenarnya itu klise gitu loh. Kayak aduh klise banget ya horornya. Ya semua mati satu-satu. Itu kan klise banget ya. Terus kayak gue habis ini terus ngeliat samping, wah udah ada setannya lah, atau udah ada Jump scare lah. Iya, jump scare-nya itu kayak pada saat itu Referensi mungkin pada saat itu menjadi rumusan yang umum Yang baru. gitu ya. Sekarang tuh kan semua udah mulai berkembang. Apa ya? Gue ngelihat filmmaking sekarang itu sangat kontemporer gitu. Kayak dia berusaha untuk tidak sama gitu. Apa yang dilakukan yang pada umumnya itu dia coba sisi lain gitu. Nah itu yang kayak ya misalnya case-nya kayak Midsommar. Midsommar tuh kayak jump scare tuh hampir nggak ada. Ya kan? Iya. Kayak semua Iya, tuh kayak banget. cuman Bright gitu ya. Yang Tapi cerah. emang settingannya yang bikin kita tegang gitu. Tegang. Ya, dan culture-nya kayak semua orang tuh Culture. bertingkah aneh gitu, kayak gue mau mati Iya. nih kayak. Ya siap-siap Iya. ya, kayak what the fuck. Kalau Midsommar dibuat pada saat itu mungkin orang juga nggak tahu juga sih impact-nya ya, tapi kayaknya orang Belum dulu masuk itu pasarnya.
Iya, mungkin belum siap gitu, nggak tahu ya. Culture-nya kayak apa. Tapi ya di sini tuh sangat picisan, jadi ketika gua nonton lagi, Ya, kok gini gitu. ya begini amat ya, ngapain gua takut. Kayak ini tuh harusnya bukan sesuatu yang, ya ini oke gitu menurut gua ya. Sekarang ya. Kalau dulu sih gue takut banget sih, kayak anjir, kayak ya fucked up lah gitu menurut gue. Ya sekarang sih ya biasa aja. Udah Kayak ditempa ini ya, Con. Hostel, Final Destination. Udah biasa Iya. show kayak gitu-gitu. Iya, bahkan sebenarnya yang bikin takut itu juga aneh gitu, kayak diada-adain sih film ini. Iya bener. Sebenarnya dia tuh berusaha nggak, banget. iya, kayak nggak konsisten gitu. Dia itu yang sebenarnya spaceship-nya yang bikin hantu atau si Dr. Weir-nya itu kayak Iya. Iya, jadi nggak, nah ini Dr. Weir atau spaceship gitu. Kayak gue Iya. bingung aja. Nanggung kan mau yang mana. Terus kayak dari awal si Dr. Weir-nya udah ditakuti gitu. Jadi kayak inkonsisten gitu, ngerti gak? Iya, dan gak nyambung juga kan. Buat apa dia ke sana? Awalnya kirain mau nyelamatin istrinya, tapi nggak ada hubungannya. Iya, ternyata istrinya udah mati. Udah Ya, mati. Konteksnya Iya, kirain itu mau sih. itu. Terus kayak tiba-tiba di sana kok dia jadi jahat. tiba-tiba Itu jadi jahat, kenapa itu kan gitu? aneh juga gitu loh. Apa dia itu? Iya, Soalnya dia iya. nggak ada bersinggungan langsung lihat itu gitu. Kalau yang lainnya kan memang ngelihat si itu. Dia tiba-tiba sebelum lihat itu Iya. aja udah berubah gitu. Agak aneh kan? Terus setting yang core-nya itu juga kayak udah neraka gitu. Iya. Kenapa harus tajam-tajam ya? Padahal Iya, kan kayak nih. itu Oh sangat iya, penting dan banget. itu juga alatnya tuh udah ngeri sendiri gitu loh. Iya. Kayak alat, Dari kayak awal. alat BDSM. Gue malah dari awal tuh mikirnya si Dr. Weir ini sebenarnya mau ke neraka, kayak mau mencari neraka itu gitu. Jadi kayak Iya. dia udah mempersiapkan itu. Seolah-olah ya ketika gue nonton lagi gitu. Iya. Tapi Karena ternyata nggak kayak gitu. ternyata nggak kayak gitu. Kayak Nggak gitu, motifnya juga nggak jelas gitu. Kayak Iya, saya berharap itu dia kan ke neraka nih, kan dosa besar bunuh diri kan masuk neraka. Kirain mau nolongin istrinya, tapi dia ya sama-sama jadi jahat. Itu kan agak nyambung gitu, tapi ternyata Iya. enggak gitu. Ini kalau di Conjuring kan ada tahapnya tuh infestation, oppression, sama possession. Nah si Dr. Weir itu langsung possession dia. Possession dia, makanya Iya. nggak ada angin, nggak. Tapi yang lain tuh udah memasuki tahap infestation sama oppression dulu gitu. Iya, Tapi nggak nyampe oppression. iya makanya. gue tuh pernah ada film yang plot yang sama nggak ya? Oh ini nih yang sebenarnya ini tuh agak mirip sama ini filmnya John Cusack yang di apartemen 1401 apa ya? 1408, Hah? sorry. 1468. Ya, Ada filmnya ya? 1408. Ada filmnya. Itu dia apartemen yang berhantu. Jadi ada satu kamar. Oh iya. Hotel apa apartemen lupa gue. Hotel nggak salah. Ini recommended banget sih. Ini tuh mirip banget sama ini, sama apa namanya? Sama konsepnya Event Horizon. Nah, jadi tempatnya itu yang berhantu, yang bisa mempengaruhi dia gitu. Ya Event Horizon tuh sebenarnya yang bikin traumatized itu ya tadi si gore-nya. Tapi sisanya sih enggak ini. Oke. Singkat banget. Memang singkat, Con. Season ini memang banyak singkat-singkat sih. Tema-tema gini nih kan. Kenapa ngeri ya bahasnya? Enggak, maksudnya penjelasannya kan singkat kan. Karena memang tekniknya kan nggak seribet bikin drama. Tapi ini ya menurut gua film ini karena kita udah berkembang kali ya, udah dewasa jadi kayak nggak begitu berkesan gitu. Cuma gue paham sih kalau saat kecil sih ini film yang bagus tuh takut-takutin dan bikin orang lebih beriman kali ya. Gue nggak ngerti kenapa neraka itu menarik gitu. Maksudnya dia tuh apa ya, logik hantunya tuh kayak gue juga belum masuk gitu sampai sekarang ya. Terus kenapa neraka? Maksudnya lo dikasih kebebasan gitu kan? Kenapa lo milih ini gitu? Lah kenapa neraka, kayak out of nowhere banget gitu. Iya. Jauh banget gitu neraka. Iya benar. Dan neraka itu kan beda-beda juga orang interpretasi neraka kan. Nah, jadi rulesnya neraka kayak apa. Terus gue mungkin gak relate neraka yang gue pahami sama yang ini tuh. Iya. Aku malah tadinya tuh awalnya aku pikir mereka bakal masuk ke dimensi lain, misalnya alien gitu kayak atau apa. Iya. Ternyata wah jauh juga ya sampai ke neraka. Kak. Nggak nyangka gitu. Iya sih. Sebenarnya ada satu lagi film yang juga mirip ya. Nih kalau buat teman-teman mau nonton, itu namanya Sphere. Nah kalau Sphere itu dia di bawah laut, di dasar laut. Jadi dia kayak itu dia lebih ke thriller sih kayaknya, bukan supernatural. Jadi
Itu juga menurut gua itu lebih bagus sih kalau habis gua nonton ini. Secara konsep itu lebih intens gitu. Jadi kalau salah tuh ya pokoknya mereka saling berhalusinasi gitu sih. Sebenarnya film-film Stephen King ya, kalau soal halusinasi kayaknya jagoan dia deh. Kayak The Shining, kayak temanya halusinasi. Iya sih. Kan kayak film-filmnya halusinasi semua tuh. Tukang bubur. Tukang bubur. Halusinasi kan tukang bubur. Halusinasi. Oke. Aduh, Lu ngejok jok ya, bapak-bapak astagfirullahaladzim. Scoring. Secara film, gue masih bisa apresiasi sebenarnya secara film ya. Bukan film yang jelek gitu menurut gue. Kayak masih enak lah ditonton gitu sampai habis. Mungkin 7 sih secara film ya. Tapi secara traumatik, tidak traumatik sama sekali. Mungkin 0. Wah, jahat. Lu nggak takut waktu nonton itu? Maksudnya scene yang di itu nggak Oh iya, nggak berarti ngeri ya? nggak ngeri, Con. Enggak ngeri. Con. Oh. Karena menurut gue nggak masuk akal sih. Oh, Karena itu sih. Nggak Itu relate, mungkin melihat- nggak relate kali ya. realismnya ya sebenarnya kalau gua lihat ya. Iya, maksudnya lebih ke itunya real Logis. logis, Semakin- iya logiknya. Jadi semakin real tuh lu semakin takut ya. Makanya gue Ya. lebih takut dokumenter sebenarnya. Karena itu real life dan lebih. Lebih takut Conjuring ya. Iya, cuman setelah nonton lagi sih emang nggak begitu takut sih. Misalnya secara teknik teknik film nakut-nakutinnya nggak begitu menakutkan sebenarnya. Jadi ya nggak begitu. Tapi saat itu emang gue ngeri sih. Maksudnya gini sih. Tapi Dulu memang gua juga horor tuh harus ditonton sekali tuh magisnya itu. Kalau lu nonton ulang Iya, tuh ya. magisnya tuh hilang gitu. Hilang ya, bener juga sih. Lu nonton Jelangkung lagi udah nggak kayak gitu lagi. Nah iya makanya gue juga waktu kecil juga takutnya Jelangkung justru. Takut Nanti banget nggak kayak dulu. gitu lagi. Lu nonton lagi Tapi- enggak itu? Iya, untungnya gue Jelangkung udah nonton lagi. Makanya gue nggak milih itu. Hmm. Nah yang Conjuring ini gue emang sekali nonton sih. Terus yang kedua ini makanya gue yang kedua malah gue nonton sampai 3 kali. Yang Gara-gara kedua ya? internetnya. Pas mau review ini gue nonton sampai 3 kali karena Iya. menurut gue nih cukup enjoyable filmnya. Ya. Siapa? Conjuring ya? Conjuring. Ya. Ya gitu sih nilaian gue. Mas Anca, gimana Mas Anca? Aku karena pengembangan karakter sama lainnya nggak enak ya. Mungkin 5,5 kali. Secara film. Secara film ya, trauma mungkin 1 lah. Data berapa? Secara film mungkin ya sama sih aku masih bisa masih bisa nontonin, masih bisa enjoy filmnya. Jadi ya mungkin 7 dari 10. Tapi untuk disturbing movie yang bikin trauma, aku agak bingung sih scoring ini karena kan aku kemarin kayaknya standarnya udah ketinggian ya. Conjuring 6 masih bisa di ini nggak ya? Revisi. Boleh sih. Ya. Tapi tinggal editor tulis ntar dipotong. Ini mungkin 50 ya. 5/10. Cara jump scare-nya ya. Nah, karena gore-nya Emang- sebenarnya ada, cuman kurang banyak aja. Kurang banyak. Iya sih, setuju sih. Gore-nya ada, cuman kurang, ya itu pengembangan. Soalnya terlalu dipotong. Harusnya kalau mau sekalian Iya. tuh lu lagi belah ininya, ya udah liatin belahnya, Iya, jangan liatin, di-cut, bener. nanggung Mm-mm. gitu loh. Dan cuman di karakter itu doang gitu. Iya Drop. gitu loh. Enggak itu Dia kan nanggung, awalnya- Con. Lu kan udah Karakternya gini banyak gitu. ngambil alat kan, ngambil alat untuk ngebedahnya. Kok nggak diliatin gitu loh? Ya nggak gore. Lo jangan sama Iya. nama Grotes deh. Enggak sih, sama aja Grotes juga biasa aja. Bisa Nanggung jadi ya? gua. Oke. Mas Anca nih serial killer. Iya nih. Lo Serem psikopat lo banget. ya. Iya. Enggak kan nanggung loh gini loh. Kalau menurut saya sih nanggung aja gitu. Lu Nah. udah keren nih. Yang dia makan terus dia udah matanya diginiin. Ya kok nggak sekalian aja gitu dibedah gitu biar dapet gitu loh sensasinya. Iya. Ibarat mau berenang tuh cuma mata kaki doang gitu ya. Terus Iya diliatin. keluar lagi. Oh aku udah berenang nih. Cuma nunjukin Iya. udah cepuk-cepuk kaki di gitu. Oh udah gitu. Foto doang gitu. Iya. Tapi justru kadang itu rumusan film Han. Ya nggak tahu kalau gore ya. Kalau Han, biasanya kalau horor itu semakin tidak dilihatkan, itu imajinasi kita tuh semakin berkembang gitu. Ya, Jadi masalahnya dia dari awal tuh udah diliatin semua, Con. Tapi Nah. itu kak perspektif Nanggung. orang zaman sekarang nggak sih? Contoh dong tadi kayak semakin diliatin tuh semakin nggak Iya, semakin makanya. menakutkan. Mungkin orang zaman dulu nggak kayak gitu kali? Atau sama aja ya? justru kebalik, Sen. Kebalik Justru kan. kalau orang zaman dulu pengen dilihatin, ya pasti kelihatan. Maksudnya dia bukannya lebih takut gitu kalau diliatin gitu. Kalau menurut gua ya, mungkin yang kayak gitu aja itu udah takut gitu dulu ya. Dulu. Apalagi bisa kelihatan kayak gitu, mungkin udah nggak bisa lulus sensor mungkin ya. Karena sekarang kan teknologi berkembang banget gitu mungkin ya. Yang baru kayak gitu kan Hostel ya, yang mulai berani ditunjukin gitu. Iya memang lebih tahunnya lebih muda gitu sih. Hostel Iya. kan 2005 kan, 5 tahun berikutnya baru
8 tahun berikutnya baru bisa diliatin gitu. Nggak, cuman gini sih, kayaknya kalau diliatin, kalau itu kelihatan fake tuh malah lebih kentang lagi sih menurut gua. Misalnya kalau dia nggak punya teknologi yang Iya, yang bagus ya. pas ya, yang Atau bagus. malah sebenarnya mungkin mereka udah bikin tapi di-cut sama editor. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi sih. itu Biar kayak masuk Hollywood. ini sih apa fun fact-nya. Jadi katanya yang aslinya itu yang dari si Paul Anderson itu ternyata sangat gore gitu katanya. Oh. Nah, tapi nggak Nah. sampai orang-orang itu kayak keluar gitu pada saat screen test awal. Oh. Saking nggak kuatnya gitu. Nah, terus dari produsernya minta, "Nih, lu nggak bisa kayak gini. Ini tone down nih violence-nya gitu. Terus waktunya juga dipotong." Gitu. Oh, makanya di situ tuh apa yang kosong itu ya, menurut saya kosong gitu. Sampai ada cult-nya ini film ini. Tapi kalau aku sih sebenarnya lebih ke gore-nya tuh nggak diterapkan di setiap karakter gitu, karena kan mereka karakternya sebenarnya banyak ya. Cuman kayak ada yang Peter yang halusinasi ketemu anaknya, tahu-tahu dayanya jatuh aja gitu, udah kayak ya udah gitu doang gitu, kayak kejadian biasa aja sebenarnya. Jadi kalau aku sih menurut aku gore-nya lebih kurang digali aja ke semua karakter. Pengembangannya masih kurang kan? Gue malah curiga sama director cut-nya sih. Kalau Chandra bilang tadi, siapa tahu yang tadinya jatuh dia ternyata diinjek-injek setan gitu kali ya. Dia bejek-bejek ya. Tapi kan wear-nya kan cemes tuh pas itu. Iya benar. Nah, tapi kayaknya walaupun ada juga kentang pasti. Kayaknya sih ya. Aku kebayangnya kayak kentang Di sih, era misal. tahun segitu emang bisa apa sih? Kan HBO banyak film populer itu kan selalu muncul ya. Apapun lah, ada Pinocchio, ada yang ini terus macam-macam. Ini tuh yang membekas gitu. Kayaknya ini tuh yang agak top tier-nya gitu loh pada saat itu ya. Yang mungkin bisa lolos tayang gitu di tempat lain, di negara lain gitu. Apalagi pada gua nggak tahu, mungkin sensornya di era itu masih kenceng sebenarnya. Jadi HBO tuh banyak yang disensor. Jadi tadi kayak beberapa adegan itu yang misalnya yang pas dia si DJ-nya itu diliatin agak close up dikit ya, yang kelihatan itu tuh kayak gua nggak lihat sih. Oh, zaman dulu. Itu aja gue trauma gitu. Ngerti gak? Apa yang reveal ke kita pada saat itu scene horor itu nggak se-gore itu gitu. Jadi ketika itu muncul, nonton itu kayak fucked up gitu sih. Scoring lo, Chen? Tunggu, kita tadi mau bilang ini kalau Conjuring tadi lu mau revisi jadi berapa? Oh, tetap nggak yang setega kalian sih ya, mungkin 4 ya. Secara itunya 4 dari 10. Secara disturbing. Disturbingnya. Gue sih nggak takut. Gue 1 lah ya nonton ini. Kalau Karena trauma ya. Dikasih dua, Con. Lu kan sama objektif dulu. Ya, objektif sama. Dikasih dua. Yang dulu. Ya. Kalau sekarang kan beda. Dulu 10 sih. Dulu ya 10 ya. Gue takut banget. Itu kayak gue denger judul filmnya aja udah takut. Udah trauma ya. Ini kayak ya lu bayangin bocah lu sekarang. Iya, soalnya bocah juga sih nonton. Bocil nonton gitu, gue nyalain orang tua gue. Itu gore-nya ya, apa traumatiknya ya? 10 ya? Pokoknya ya traumatik, karena kan ya traumatik itu kan elemennya menurut gue nggak cuman gore sih, kayak ya jump scare-nya, terus ya spaceship-nya itu pun kayak dark gimana gitu ya, kayak tone-nya itu lebih gelap gitu. Gelap. Ya. Jadi, Zaman dulu gelap sih itu. Ya, jadi itu efektif sih pada saat itu. Kalau filmmaking sih kayak 6 ya. Gue being objektif lah, karena nggak mungkin gue compare dengan Hereditary itu jauh banget gitu. Tapi pada saat konteksnya di era itu, menurut gue tuh masih bagus sih filmnya. Gue nonton sekarang pun masih ada entertainingnya lah. Gue nggak yang boring ngantuk enggak, tapi ya gue nggak takut gitu. Ya itu aja sih. Ya, tapi cara storytelling masih dia tuh sebenarnya agak pack sih. Gue baru Iya bener. Dia nggak terlalu wasting banyak hal gitu. Dia langsung berangkat, langsung masuk loh. Udah cepet banget. Biasanya kan dia setup dulu ya, ada cerita-cerita backstory-nya lah apa. Dia kan film-film sekarang kan kayak gitu ya. Tapi ini langsung trip ke sana gitu. Ya itu tuh gue appreciate sih sebenarnya. Makanya gue ngerasa time-nya tuh kayak agak dipanjangin dikit, mungkin bisa dieksplor lagi gitu. Kayak ini tuh terlalu cepet gitu menurut gue. Ya karakternya itu sangat kelihatan banget kalau itu divariasikan gitu. Itu paling gak suka gue. Iya. Kayak ini ada karakter yang orangnya diem, yang gitu.
Pokoknya kayak di checklist gitu, ini ada ini ada cewek, ada cowok, kayak nggak. Pokoknya karakter-karakter Kurang. yang di horror, kalau yang cantik mati duluan, yang so iye itu mati duluan, kayak Ya. gitu-gitu kan dia mau Ya. konsepin kayak gitu. Nah, Aduh, jadi jelek Ada banget. buku teorinya gitu terus tinggal di checklist doang ya. Iya. Iya. Hmm. nggak baru gitu. Gua ngerasa itu ya rumus banget lah kalau buat film horor gitu kan istilahnya. Kayak template IG aja Ya. gitu ya. Template bener. Biasanya malah yang sekarang itu film yang bikin trauma tuh film drama gitu ketimbang film horor ya. Oh iya, iya sih. benar, Drama benar, tuh lebih nyesek gitu, kayak benar. Lebih nyakitin gitu. Nyakitin. nyakitin gitu. Sebenarnya ada satu film yang itu tuh dia filmnya itu ya ini mungkin karena ngebahas trauma ya Relate sekalian lagi. deh. Jadi ada satu film drama yang dia tuh tentang di era penjajahan kalau salah, yang masih ada black inilah apa ya black Black Matters. Black Magic. bukan black magic sih apa Black Matters. Black Black Matters. Ya. Matters. bukan black people Oh iya, Black. Ah, ya. ya, Negro. negro ya. Slave itu slavery trading. Slavery. ya Slave trading. itu. Jadi ada adegan, nanti gua sebentar gua sambil cek ya. Jadi Filmnya apa, Con? nah itu gue lupa namanya, Nightingale. Nightingale. Itu ada scene yang over the top banget gitu, kayak anjir gue nggak siap di cerita di era itu ternyata kulit putih itu punya strata. Nah ada stratanya dia itu yang kebetulan juga strata bawahan lah gitu, walaupun bukan slavery gitu ya. Nah dia itu didatengin sama yang kasta lebih tinggi gitu ya. Jadi dia tuh suami istri, punya anak satu masih bayi gitu. Suaminya tuh ya pembantu, istrinya juga pembantu gitu. Datengin terus suaminya dibunuh, istrinya diperkosa, anaknya dijedukin gitu kepalanya. Terus mati. Itu over the top banget sih. Lu satu scene itu aja sih yang gua nggak Nggak kayak- bayang. ini Maksudnya itu nggak gore, cuman nggak gore. ngena gitu ya. Nggak Ngena. gore, makanya nggak berdarah, nggak. Tapi jadi dia tuh istrinya digituin ya, suaminya dibunuh, anaknya nangis kan, istrinya dipentokin, terus mati, terus istrinya masih dalam. Iya. Kayak Dalam- Serbian film kan. Kalau Serbian film itu masih ini dia tuh real, dia tuh kayak apa ya? Oh, jadi nggak ada itunya. Itu ya. Kayak real banget, nggak Real yang saus, gua sadis enggak, tapi aduh kayak Yang ngilu lah ya. Ngilu lah. plus ya sangat itu lah ya, lu nonton sendiri dah itu. Kalau lu mau trauma nonton ya. Kenapa nggak milih itu? Ya kan gua makanya itu tuh lucunya. Kenapa ya? Walaupun gua ngelihat film ini ya ini gua mungkin ngebahas tentang trauma ya. Kayak trauma itu nggak bisa hilang begitu aja gitu. Gua Masih tuh- masuk dalam memori. Iya, kayak dia tuh udah punya rekaman ketakutan gitu. Setiap walaupun gua udah lihat Event Horizon, gua ngomong judul Event Horizon tuh gua masih trauma sih. Mau. Nggak tahu ya kenapa ya. Padahal Sama sih. Gue juga gitu sih pas merekomendasikan Conjuring tuh emang gue takut sendiri gitu. iya, Keinget waktu gue pertama kali nonton. bener sih. Kayak Ya, begitu pas gue kayak Oh, kayak iya, bisa iya. lu bisa merasionalkan Bisa kontrol, diri lu ah. kan. Nah, oh ini sebenarnya gini, oh ini jelek, oh ini. Tapi Memorian dulu masih keingat kan. kayak gua tuh punya persepsi film gua terhadap Event Horizon itu lebih mengerikan sebenarnya. Kayak gua tuh menarik. punya gambaran Event Horizon tuh jauh lebih dark gitu ketimbang yang gue barusan nonton gitu. Gue nggak ngerti ya, kayak gue tuh ngerasa nggak ada celahnya lah, CGI-nya tuh kayak nggak ada celahnya gitu. Ketika gue lihat, anjir nih kelihatan banget, jelek banget. Udah berkembang. Kayak nggak tahu ya, trauma itu menarik juga sih. Kayak sebenarnya apa yang lu lihat itu mungkin nggak benar-benar seobjektif itu gitu. Mungkin semua itu juga lu konstruksi lagi gitu di kepala lu, ngerti nggak? Gini sih, ketakutan tuh kalau semakin lo jauhin tuh semakin takut. Tapi semakin lo udah hadapin, itu semakin nggak menakutkan. Itu yang ya gue dari psikolog sih. Jadi lo kalau ada ketakutan lo harus bukan ketakutan sih, kayak kecemasan sih, kayak cemas apa sih ngadepin klien kah atau apakah gitu. Dihadapin ya. Ya, Itu kalau lo makin menghindar makin menakutkan gitu. Tapi begitu lo samperin,
lo lihat kata nggak menakutkan itu. Iya. Benar. That makes you stronger, ya nggak sih? Asik. What doesn't kill you, ya benar sih. Asik. Sebenarnya yang aku maksud tema film ini tuh nggak cuma yang traumatik sih, tapi disturbing. Jadi lebih ke disturbingnya yang traumatik. Jadi kalau misalkan tadi Mas Chandra bilang ada film tapi lebih ke sedih gitu, tapi dia bikin trauma. Tapi apakah dia ada disturbingnya gitu? Mas takut sih gitu. Iya, betul. Makanya nggak Kalau dipilih film ya. sedih, ya kalau film sedih trauma sih ada gitu. Cuman kan Banyak. ya mungkin nggak disturbing. Ya tapi balik lagi ya itu kan perspektif masing-masing ya. Kalau memang menurut personal pribadi masing-masing, aduh ini sedihnya bikin ganggu banget gitu. Ya mungkin bisa sih. Ya gue traumatik tuh Hachiko sih. Aduh iya itu sad banget sih. Aku Sad nggak bisa. Itu. Kalau aku nonton gor-goran orang digituin tuh aku nggak apa-apa. Nggak nangis. Kan baik-baik aja gitu. Tapi kalau Hachiko kenapa ya? Aku tuh dari awal sampai akhir tuh kayak udah nangis sedih banget. Sedih. Nggak bisa Gue aku belum lagi. selesai loh. Nggak berani melanjutkan apa gimana? Iya, pas profesornya mati dia nunggu udah stop gue. Aduh. Iya. Gak berani gue. Itu udah bengep banget sih. Langsung peluk anjing aku di rumah waktu itu. Traumatik sih traumatik, cuman nggak semuanya gore gitu. Kayak mungkin Hachiko tuh buat gue traumatik. Bahkan gue pesannya gue nggak bisa selesain sih. Kan nggak ada gore sama sekali gitu. Iya Buat bener. sih gue. Bukan Mas Ucen hatinya Hello Kitty sekali ya. Yoi, Hujan mah lembut. Sama kayak Deta sih, kalau manusia digituin sih gue bodo amat tuh ya. Iya Cari kan? tahu apa gitu. Kayak kan. lebih ya udah gitu. Cuman kalau anjing, binatang-binatang, kuda mati aja aku nangis loh. Kalau lagi film perang tuh, sedih banget. Sedih banget ya. Udah kasihan. Samurai. Ini kita Yang closing mana? dulu boleh? Closing dulu baru Oh, kita iya. ngobrol lagi. Udah kemana-mana ya? Moderator. Aja dong. Closing. Kan Enggak. udah deket Condro. Black Hole. Oh ya udah. Ya udah ketemu di Black Hole. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Ya, Bye. bye. Jadi ini Grotesque, ini filmmakernya Koji Shiraishi, originnya Jepang ya. Sinopsisnya itu dokter nyulik dan siksa pasang muda. Sumpah ini tuh gila banget gore-nya, ampun. Terus adegan-adegannya tuh kayak ya juara lah gore-nya ya, kayak susah banget dilupain dan sukses bikin trauma. Agak out of tone gitu ya, tiba-tiba dia jadi komedik sedikit gitu. Iya. Yang kepala keluar, Iya. kocak juga. Ternyata dia bau ketek gitu. yang Itu terus kocak sih. endingnya dia pakai parfum ya. Parfum. Kocak. Ya. Tapi dia gara-gara kena COVID, Chen. Nggak bisa mencium kan. Oh ya, anosmia. Anosmia. Aktornya itu kurang believable gitu, sama dipotong dia itu sakit banget sih. Film ini nggak rekomen lah. Tapi kalau mau nonton juga nggak apa-apa. Paling bikin ngilu dikit aja sih.